Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat di channel ini. Dan saya berterima kasih karena sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat John Pregador, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang viral di Indonesia, khususnya di Brebes. Sahabat John Pregador, ada seorang ibu yang sadis. Ibu ini tersenyum usai menggorok anaknya. Saya tidak tahu apa yang sedang ada dalam pikirannya. Seorang ibu tega menggorok ketiga anaknya yang masih kecil. Kejadian ini mengebohkan warga Brebes pada Minggu 20 Maret 2022. Pelaku bernama Karni Utami, berumur 35 tahun. Karni tega menggorok anaknya, yakni Sakhi berumur 10 tahun, Ataya berumur 7 tahun, dan Emir berumur 4 tahun. Alasan Karni membunuh anaknya karena ingin bertobat sebelum meninggal. Karni hanyalah ingin menyelamatkan anaknya biar tak dibentak-bentak. Karni pun terlihat tersenyum, namun tiba-tiba menjadi sedih karena membunuh anaknya. Mengapa ibu ini tega melukai anaknya? Hal inilah yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri tahta-Mu dan kami ingin belajar satu hal yang sangat penting. Baru-baru ini Tuhan, sedang tragis kami mendengar berita seorang ibu tega membunuh anaknya. Kami tidak tahu apa yang menjadi alasan ibu ini melakukan hal ini, apakah depresi atau gangguan jiwa atau yang lain. Kami ingin belajar, kami ingin dalami agar kami bisa belajar dari peristiwa ini dan kami tidak melakukan hal yang sama. Berkatilah pendengar setia John Pregador, berkati kami semua demi nama Yesus. Amin. Sahabat John Pregador, kita akan membahas tentang mengapa ibu ini tega melukai anaknya atau membunuh anaknya sendiri. Apakah ibu ini depresi atau gangguan jiwa? Kita akan dalami apa kata Alkitab tentang depresi, apa kata Evangelis Daud Tony tentang depresi, kemudian terakhir kesimpulan dan penerapan untuk kita semua. Mari siapkan hati, kita belajar sama-sama. Apakah ibu ini depresi atau gangguan jiwa? Di beberapa media sudah melaporkan apabila ibu ini depresi maka ada hukum yang mengatur, dan apabila ibu ini gangguan jiwa ada juga hukum yang mengatur, tentunya akan mendapat dispensasi. Kita akan ikuti terus bagaimana sebenarnya kondisi ibu ini. Tetapi kita mau lihat perbedaan antara depresi dan gangguan jiwa. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Apakah ini indikasi yang sedang dialami ibu ini? Ya, ciri-cirinya iya, indikasinya mengalami seperti ini. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapat penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Di sini kita melihat kalau depresi dibiarkan berkelanjutan dan tidak dapat penanganan, maka akan terjadi penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial. Dari wawancara antara media dengan orang setempat atau tetangga dari ibu ini mengatakan bahwasanya ibu ini kurang bersosialisasi. Setelah dia pindah dari Jakarta, ibu ini sulit untuk bersosialisasi atau lebih jelasnya dia selalu di rumah. Jadi ibu ini bisa dikategorikan depresi. Kita mau lihat apa itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa merujuk pada berbagai masalah atau gangguan yang mengganggu kesehatan mental, jiwa, sehingga mempengaruhi suasana hati, pikiran, perilaku seseorang. Jadi jiwanya terganggu, sehingga itu terpengaruh kepada suasana hati, pikiran, dan perilaku seseorang. Gejala dan tanda gangguan jiwa umumnya muncul secara bertahap dan biasanya
dimulai dari perubahan pola atau cara berpikir, perasaan, emosi, atau berperilaku sehari-hari. Tentunya di sini agak sulit untuk kita membedakan. Di sini dikatakan sedih, putus harapan, dan tidak berharga. Itu lebih kepada suasana hati. Suasana hati. Di sini pun gangguan jiwa ini pun akan terpengaruh suasana hati, pikiran, perilaku seseorang. Jadi seorang polisi harus mengecek benar-benar dengan psikiaternya, harus ngecek apakah ibu ini depresi atau gangguan jiwa. Karena itulah yang menentukan hukum yang mengatur ibu ini. Berapa tahun atau dibebaskan atau bagaimana. Karena harus jeli dan tidak boleh main-main. Depresi, gangguan jiwa, indikasinya bisa sama tetapi hukumannya berbeda. Mari kita dalami. Apa kata Alkitab? Alkitab mencatat kisah para pria dan wanita yang pernah merasa sangat sedih. Misalnya Hana merasa pahit jiwanya. Istilah itu juga diterjemahkan menjadi getir dan susah hati. Kita tahu kondisi Hana pada saat itu. Dia selalu diejek oleh Penina. Sementara dia memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan aku anak. Tetapi Tuhan belum juga berikan. Dan dia diejek berkali-kali oleh Penina dan dia merasa sakit hati, pahit jiwanya. Pada suatu peristiwa, Nabi Elia pernah merasa sangat tertekan. Sampai-sampai ia memohon agar Tuhan mencabut nyawanya. Ini kondisi yang sangat sedih, sangat frustasi ya, sangat depresi. Di mana Nabi Elia memohon kepada Tuhan agar Tuhan sudahlah cabut saja nyawaku. Sampai segitunya. Wow, ini tekanan yang sangat berat pada saat itu. Orang Kristen abad pertama dianjurkan untuk menghibur orang-orang yang tertekan. Jadi kita harus saling menghibur mereka yang sedang tertekan, mereka yang kondisinya yang lemah, mereka kondisinya yang sedang khawatir, takut. Kita harus menghibur mereka. Menurut suatu referensi, istilah orang yang tertekan bisa berarti orang yang stres akibat tekanan hidup. Mungkin karena perekonomian, mungkin karena di PHK, mungkin karena lain sebagainya. Orang yang demikian kita harus hibur, kita harus dukung, kita harus doakan. Ataupun kita bisa bantu. Jadi bahkan hamba Allah zaman dulu pun pernah mengalami depresi. Jadi depresi ini hal yang normal. Kalau kita tahu sahabat kita, teman kita mengalami seperti itu, mari kita dukung, mari kita doakan, mari kita hibur. Orang sakit membutuhkan dokter. Jadi jika Anda menderita gangguan emosi, tidaklah salah untuk mencari bantuan medis. Alkitab juga sering mengatakan bahwa doa itu penting. Misalnya, Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan dan Ia sendiri akan mendukungmu. Ia tidak akan pernah membiarkan orang adil atau benar goyah. Jadi apapun kesusahanmu, apapun bebanmu, apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan mendukung, Dia akan membantu, Dia akan menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang adil, orang yang benar, goyah. Pastilah Tuhan tolong. Jadi kita yang kondisi depresi, kondisi tertekan, kondisi berat, kondisi sedih, kondisi kehilangan, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolongmu. Doa itu bukan sekedar obat penenang hati. Itu adalah komunikasi yang nyata dengan Allah Tuhan. Ia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan mereka yang patah hati, yang sedih hati. Ingat, doa-doa orang yang sedih hati, doa-doa yang orang tertekan, doa-doa orang yang sedang diperbudak, itu doanya manjur luar biasa. Dan juga bisa mencurahkan isi hati Anda kepada seorang sahabat. Jadi Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat akan menjadi saudara di dalam kesukaran. Jadi apabila kita dalam kondisi berat di perantauan, kita merasa berat jauh dari orang tua, kita punya sahabat. Kita curahkan kepada sahabat apa yang menjadi kepedihan hati kita, tekanan hidup kita, kita ceritakan. Maka sahabat kita pasti bisa mendukung kita, mendoakan kita, dan memberikan solusi kepada kita. Itulah kata Alkitab tentang depresi. Jangan takut, kuat bersama Tuhan. Selanjutnya, apa kata Evangelis Daud Tony? Nah, saya mau jelaskan terlebih dahulu satu video ini. Dalam video ini, Evangelis Daud Tony menjelaskan fakta yang sebenarnya tentang kejiwaan dan kerasukan. Pastinya ibu ini tadi bukan kerasukan. Mungkin saja kejiwaan, mungkin. Tapi kita mau cek. Kalau yang namanya kerasukan itu biasanya dalam fakta di lapangan
40% kejadian itu, 40%. Dan kejiwaan itu 60%. Jadi dikatakan seseorang kerasukan itu hanya 40%. Selebihnya kejiwaan. Jadi kita harus cek apakah orang ini kejiwaan atau kerasukan. Nah, tetapi pada kasus kali ini kita akan membahas tentang depresi. Apa kata Evangelist Daud Tony tentang depresi? Mari kita simak baik-baik masa sulit yang dihadapi oleh Evangelist Daud Tony. Menurut saya, orang yang depresi itu bukan orang dewasa. Waduh, nah, ini sensitif ini, Pak. Gitu. Kenapa Pak kok gitu, Pak? Karena dari kecil kakek saya ngomong, untuk menjadi dewasa itu bukan umur, tapi keputusan untuk bangkit. Karena kakek saya dari kecil ngajar saya, selama engkau menyayangi dirimu sendiri dan takut kehilangan apa yang engkau sayangi, engkau tidak akan pernah menjadi dewasa dan mengerti hidup. Dan engkau tidak akan melihat lebarnya itu bumi dan langit itu adalah sangat luas. Jadi untuk dewasa adalah pilihan hidup. Terusan dia ngajar saya, kalau engkau stres di sini, engkau tidak akan menjadi kuat, tapi mati karena stres. Okay. Jadi Pak Daud ini kalau saya lihat mentalnya kuat sekali ya Pak. Nah, zaman sekarang itu anak-anak muda tuh mentalnya nggak ada yang kayak gitu loh Pak. Udah jarang yang kayak gitu Pak. Pengalaman hidup saya, Michael, kakek itu selalu ngajar saya, untuk menjadi kuat itu harus melewati penderitaan, kesepian, dan pada waktu merasakan tidak ada yang peduli. Dan disitulah harus bangkit dan sadar untuk menjadi kuat adalah pilihan untuk dewasa. Nah, selama engkau mengandalkan dirimu sendiri, kemampuanmu menyayangi dirimu sendiri, dan semua terfokus dirimu sendiri, maka engkau sendiri akan apa? Kehilangan dirimu sendiri. Jadi bagaimana untuk kuat? Dalam hidup ini belajar menerima apa adanya dan sadar untuk bangkit, tidak mengasihani diri sendiri. Nah, tapi apakah nggak boleh Pak kita ngerasa kayak stres? Nggak boleh Pak kita ngerasa kayak lemah gitu? Apakah itu salah menurut Pak Daud? Orang stres, depresi itu kenapa? Pertama, takut miskin. Kedua, takut mati. Ketiga, takut sakit. Keempat, takut hilang harga diri. Kelima, ada lagi kelima, Michael. Takut tidak diakui. Selama kita menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan, ingat, belajar bersyukur di saat penderitaan. Itulah kekuatan menjadi kuat. Ya, nah rahasianya gimana Pak? Soalnya kan banyak anak-anak muda kan udah tahu tentang ini. Orang-orang juga banyak yang tahu. Tapi karena kondisi hidup, karena masalah itu membuat mereka nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka jadi stres, mereka jadi depresi. Nah pesannya Pak Daud gimana buat mereka yang nggak kuat gitu loh Pak? Bertahan hidup, belajar bertahan hidup. Dasarnya kita depresi, stres itu ketakutan mungkin ya? Iya, dan pada waktu ketakutan itu, saya diajar guru saya, hanya ada dua pilihan. Pertama, mati ketakutan, atau kedua, menjadi berani. Tapi kebanyakan orang kalah Pak. Nah sekarang kan gini, zaman sekarang ini Pak, pendapatnya itu dua. Yang pertama, kayak Pak Daud, wah nggak boleh, kita harus maju apapun yang terjadi. Tapi ada golongan tertentu bilang nggak apa-apa kamu mengasihani diri sendiri, nggak apa-apa kamu mengakui bahwa kamu nggak bisa. Nah di situ kalau kamu bisa menerima, maka di situ kamu akan jadi kuat. Nah menurut Pak Daud gimana tanggapan tentang itu? Kalau dari kecil, pertama ya Michael ya, saya diajar satu, kita harus siap kehilangan orang yang dicintai dan cinta. Ya, jadi siap kehilangan orang yang dicintai dan cinta. Kedua, apapun yang terjadi, walaupun orang tidak peduli, haruslah keputusan dari diri kita sendiri untuk bangkit, Michael. Kita tidak boleh mendengar kata orang kanan kiri. Kita harus punya komitmen, keputusan untuk menjadi kuat dan menerima diri kita apa adanya dan berdamai dengan diri kita. Kalau tidak, kita bisa masuk ke dalam depresi. Menurut Michael gimana? Pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Kedua, kita harus sadar untuk bangkit. Amin. Yang penting ketiga, harus sadar. Penderitaan, kesepian, kesengsaraan haruslah menjadi latihan dalam hidup. Kakek saya ngajarkan saya, pada waktu orang terdesak hanya ada dua pilihan. Mati ketakutan, atau kedua, maju berani dan kuat. Iya, betul. Nah, kalau yang pengecut, penakut, itu adalah mengasihani diri sendiri dan menyerah pada keadaan. Nah, dalam hidup tidak boleh menyerah pada keadaan atau menyerah karena situasi. Kita harus bangkit, punya inisiatif. Bagaimana untuk bangkit?
Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Evangelis Daud Tony, sekarang kita lebih mengerti, lebih memahami lagi. Di mana Evangelis Daud Tony mengatakan orang yang depresi itu tanda orang yang tidak dewasa. Dewasa di sini bukan berdasarkan usia, tetapi pengalaman bagaimana dia menghadapi situasi yang rumit dan sulit dalam hidupnya. Ketika dia bisa lolos dari depresi, dia bisa lolos dari masa-masa sulit, dia bisa dikatakan sudah mencapai dewasa dalam hidupnya. Jadi kita harus menghadapi situasi yang Tuhan izinkan. Ingat, firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Allah itu adil dan setia, Dia akan memberikan solusi, jalan keluar, sehingga engkau bisa keluar dari masalah yang sulit yang kau akan hadapi. Pencobaan-pencobaan itu Tuhan izinkan agar kita semakin kuat, bertekun, beriman, percaya kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Sehingga kita semakin kuat menghadapi situasi yang Tuhan izinkan. Terimalah apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik susah maupun senang. Di balik kesukaran, pasti ada hiburan, ada kemenangan. Di balik badai, pasti ada pelangi, ada sesuatu yang indah. Jadi, jangan kemudian kita larut dalam depresi, mengikuti flow daripada depresi sehingga kita terbawa arus depresi dan kemudian kita mengikuti suasana depresi kita, murung, sedih, dan akhirnya kita memutuskan bunuh diri. No, anak Tuhan harus bangkit dan semangat menghadapi hidup. Di balik situasi yang sulit, ada masa depan yang indah bagi kita. Amin. Akhirnya kita masuk kepada kesimpulan dan penerapan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penderita depresi untuk meringankan kekhawatiran mereka. Mereka perlu memastikan tinggal di dalam firman Tuhan, sekalipun mereka sedang tidak menginginkannya. Ketika kita dalam kondisi yang perih, depresi, pastikan kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Apabila kita tidak tinggal dalam firman Tuhan, maka kita mungkin akan diseret dan dibawa arus oleh depresi, sehingga kita memutuskan, sudahlah, apa artinya aku hidup, kemudian kita bunuh diri. Banyak orang yang karena depresi dan berlarut-larut tidak ada solusi, akhirnya mereka bunuh diri. Banyak kasus yang seperti itu. Emosi dapat menyesatkan kita, namun firman Tuhan tetap teguh dan tidak berubah. Kita perlu mempertahankan iman yang teguh di dalam Allah dan bahkan berpegang lebih teguh kepadanya ketika kita menghadapi cobaan dan kesulitan. Inilah yang kita harus pegang, berpegang teguh, mempertahankan iman yang teguh dalam Tuhan, berpegang lebih teguh kepadanya ketika kita menghadapi cobaan dan kesulitan. Seperti halnya Ayub, dicobai, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, dan setelah itu semua ada mujizat, ada berkat yang Tuhan berikan. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sekalipun depresi itu bukanlah dosa, kita harus bertanggung jawab dalam memberi respon terhadap kesulitan itu, termasuk mencari pertolongan yang dibutuhkan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Jadi marilah kita mempersembahkan korban syukur dengan nyanyian-nyanyian, ucapan bibir kepada Tuhan. Mari kita dengarkan nyanyian rohani yang akan menghibur kita. Nyanyian rohani mungkin akan menguatkan kita. Nyanyian rohani akan membawa alam pikiran kita kepada Allah, sehingga kita tidak lagi berpikir aneh-aneh terhadap masa depan kita. Tetapi dengarkanlah nyanyian rohani yang bisa menguatkan kita. Dan baca firman Tuhan ini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang harus kita pikirkan, sehingga pikiran kita tetap ada di arus Tuhan. Pikiran kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Jadi janganlah kita berpikir yang tinggi-tinggi. Pikirkanlah yang sederhana saja, tidak usah tinggi-tinggi. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Ini firman yang menguatkan kita. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan, Ia berdiri menyertai, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Kiranya firman ini menguatkan kita. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Yes! Terima kasih. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian serta pengajaran ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekarang kami tahu bahwasanya kami mungkin saja akan menghadapi atau bisa mengalami depresi karena situasi yang sedang kami hadapi. Mungkin masalah perekonomian, mungkin masalah beban hidup dan sebagainya. Tetapi kami tahu sekarang bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai kami, menolong kami. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Tuhan sendiri akan memberikan solusi kepada kami. Kami percaya di dalam tangan Tuhan ada berkat, ada kuasa, ada mujizat. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Demi nama Yesus. Amin.